Kita diajari sejak kecil bahwa kerentanan adalah kelemahan. Untuk berjaga-jaga, untuk tak pernah membiarkan mereka melihatmu berkeringat, untuk melindungi diri kita dari terluka. Tapi setelah bertahun-tahun penelitian, seorang ilmuwan sosial menemukan yang sebaliknya benar. Kerentanan sama sekali bukan kelemahan. Ia adalah ukuran paling akurat dari keberanian kita. Inilah pesan dari Daring Greatly, karya Brené Brown. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar kenapa berani menjadi rentan adalah tempat lahirnya cinta, rasa memiliki, dan kreativitas, dan bagaimana baju zirah yang kita kenakan untuk merasa aman diam-diam menahan kita dari benar-benar hidup. Judulnya berasal dari pidato terkenal tentang pria di dalam arena, ia yang wajahnya berlumur debu, keringat, dan darah, yang benar-benar berani mencoba, dan mungkin gagal. Brown bilang berani secara besar berarti melangkah masuk ke arena hidupmu. Terlihat, mengambil risiko, bahkan saat tidak ada jaminan keberhasilan. Para pengkritik di bangku penonton tidak diperhitungkan. Hanya ia yang hadir. Brown mendefinisikan kerentanan sebagai ketidakpastian, risiko, dan keterbukaan emosi. Itu adalah mengajak seseorang berkencan. Membagikan sebuah ide. Mengatakan aku cinta kamu lebih dulu. Memulai sebuah bisnis. Momen-momen ini terasa menakutkan karena kita bisa ditolak atau gagal. Tapi mereka juga tempat semua hal yang baik berada. Tidak ada keberanian tanpa kerentanan. Inilah temuan utamanya. Kerentanan adalah tempat lahirnya cinta, rasa memiliki, sukacita, kreativitas, dan koneksi. Kamu tidak bisa membungkam emosi secara memilih-milih. Kalau kamu mematikan kerentanan untuk menghindari rasa sakit, kamu juga mematikan kapasitasmu untuk sukacita dan keintiman. Untuk merasa hidup secara mendalam, kamu harus mau dilihat secara mendalam. Brown menggambarkan budaya kelangkaan, perasaan mengganggu yang terus-menerus berupa tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup baik, cukup langsing, cukup sukses, cukup aman. Pola pikir kelangkaan ini membuat kita cemas dan berjaga-jaga. Obatnya bukan lebih banyak. Ia adalah keberanian untuk percaya bahwa siapa diri kita, saat ini juga, sudah cukup. Ia menarik garis penting antara rasa malu dan rasa bersalah. Rasa bersalah berkata, aku melakukan sesuatu yang buruk. Rasa malu berkata, aku buruk. Rasa bersalah bisa memotivasi kita untuk berubah. Rasa malu hanya membuat kita merasa tak berharga dan ingin bersembunyi. Rasa malu tumbuh subur dalam kerahasiaan dan keheningan. Obatnya adalah membicarakannya, membagikannya dengan seseorang yang telah memperoleh hak untuk mendengarnya. Untuk melindungi diri dari kerentanan, Brown bilang kita memakai baju zirah. Bagian yang paling umum adalah perfeksionisme, keyakinan bahwa kalau kita terlihat sempurna, kita bisa menghindari kritik dan rasa malu. Tapi perfeksionisme adalah perisai berat yang menahan orang dari pernah melihat diri kita yang sebenarnya, dan menahan kita dari pernah merasa benar-benar diterima. Bagian lain dari baju zirah adalah pembiusan. Kita membius ketidaknyamanan kerentanan dengan kesibukan, scrolling, makanan, alkohol, apapun untuk menghindari merasa. Tapi seperti yang Brown peringatkan, saat kita membius yang gelap, kita juga membius yang terang. Hidup yang dihabiskan menghindari rasa sakit menjadi hidup yang juga tak bisa sepenuhnya merasakan sukacita. Ia menemukan kebiasaan aneh yang ia sebut sukacita yang dibayangi firasat. Di momen kebahagiaan murni, kita bersiap untuk bencana, takut bahwa membiarkan diri merasa sukacita hanya akan menyiapkan kita untuk rasa sakit. Obatnya adalah rasa syukur. Di momen yang penuh sukacita, alih-alih bersiap, latihlah bersyukur. Biarkan dirimu benar-benar merasakan yang baik. Brown menyebut tujuannya hidup sepenuh hati, terlibat dengan dunia dari tempat keberhargaan. Artinya percaya bahwa kamu layak atas cinta dan rasa memiliki saat ini juga, bukan setelah kamu mencapai lebih atau memperbaiki dirimu. Mereka yang sepenuh hati berani menjadi tidak sempurna, menetapkan batas, dan membiarkan diri mereka benar-benar dilihat.
Brown menemukan kerentanan itu penting dalam kepemimpinan. Pemimpin terbaik bukan yang punya semua jawaban, tapi yang cukup berani untuk berkata aku tidak tahu, untuk mengakui kesalahan, dan untuk meminta bantuan. Keterbukaan itu membangun kepercayaan dan memunculkan yang terbaik dalam tim mereka. Baju zirah di puncak menciptakan ketakutan di bawahnya. Ia menggambarkan kepercayaan sebagai sesuatu yang dibangun dalam momen-momen kecil, bukan gestur yang megah. Ia memakai gambaran sebuah toples kelereng. Setiap kali seseorang hadir, menjaga rahasia, atau mengingat apa yang penting bagimu, satu kelereng masuk. Kepercayaan adalah penumpukan lambat dari tindakan kecil yang konsisten berupa kehadiran. Soal pengasuhan, Brown lugas. Kita tidak bisa memberi anak kita apa yang tidak kita punya. Kalau kita ingin mereka berani, berharga, dan tangguh, kita harus meneladankan keberanian besar itu sendiri. Anak belajar keberhargaan bukan dari diberitahu mereka sempurna, tapi dari melihat orang tua merangkul ketidaksempurnaan dengan keberanian. Brown menamai sebuah perasaan yang banyak dari kita kenal, mabuk kerentanan. Setelah kita membagikan sesuatu yang nyata, kita dibanjiri penyesalan dan ketakutan. Apakah aku terlalu banyak bicara? Ia meyakinkan kita ini normal, gegar susulan yang alami dari keberanian. Ketidaknyamanannya bukan tanda kamu salah karena terbuka. Ia adalah bukti bahwa kamu berani. Ia juga membingkai ulang cara kita memberi umpan balik. Umpan balik terbaik datang dari duduk di samping seseorang, bukan berhadapan dengan mereka, menyebut masalahnya dengan jujur sambil menegaskan keberhargaan mereka. Orang bisa mendengar kebenaran yang sulit saat mereka merasa dihormati, bukan diserang. Kerentanan membuat bahkan percakapan yang sulit menjadi jalan menuju koneksi. Inilah inti dari buku ini. Kerentanan bukan kelemahan. Ia adalah keberanian untuk hadir dan terlihat saat kamu tidak bisa mengendalikan hasilnya. Baju zirah yang melindungimu dari rasa sakit juga menghalangi sukacita dan koneksimu. Untuk hidup dan mencintai dengan sepenuh hati, kamu harus berani menjadi rentan. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Ambil satu langkah kecil yang rentan. Bagikan sebuah perasaan yang nyata, minta bantuan, atau tawarkan sebuah ide yang selama ini kamu sembunyikan. Melangkahlah masuk ke arenamu, sedikit saja. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi lebih berani, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.